G7012185 dari kelas C. Di sini saya akan membahas hubungan struktur atme dari asitromisin. Asitromisin merupakan antibiotik golongan makrolida yang merupakan turunan dari eritromisin yang telah dimodifikasi secara struktur. Secara kimia, asitromisin memiliki cincin lakton makrosiklik dengan 15 anggota yang dikenal sebagai struktur azalide. Perbedaan utama dengan eritromisin adalah adanya penyisipan atom nitrogen pada cincin makrolida yang membuat struktur asitromisin lebih stabil terhadap kondisi asam. Selain itu, pada struktur molekul asitromisin terdapat beberapa gugus hidroksil dan 2 gugus amina yang bersifat basa. Keberadaan gugus amina ini menyebabkan asitromisin bersifat sebagai basa lemah. Sifat basa lemah tersebut sangat penting karena berkaitan dengan nilai pKa obat serta mempengaruhi bagaimana obat akan terionisasi dalam berbagai kondisi pH di dalam tubuh. Karakteristik struktur ini kemudian berperan dalam menentukan proses farmakokinetik obat yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau yang dikenal. Asitromisin memiliki 2 nilai pKa utama, yaitu sekitar 8,5 dan 9,5 yang berasal dari gugus amina pada molekulnya. Nilai pKa merupakan parameter yang menggambarkan kecenderungan suatu senyawa untuk menerima atau melepaskan proton. Karena asitromisin merupakan basa lemah, maka bentuk ionisasinya sangat dipengaruhi oleh pH lingkungan. Hubungan antara pH, pKa, dan derajat ionisasi dapat dijelaskan melalui persamaan Henderson-Hasselbalch. Pada basa lemah, jika pH lingkungan lebih rendah dari pKa, maka obat akan lebih banyak berada dalam bentuk terionisasi atau bermuatan. Sebaliknya, jika pH lingkungan lebih tinggi dari pKa, maka obat akan lebih banyak berada dalam bentuk tidak terionisasi atau netral. Bentuk tidak terionisasi bersifat lebih lipofilik sehingga lebih mudah menembus membran lipid sel. Sedangkan bentuk terionisasi lebih larut dalam air namun lebih sulit melewati membran biologis. Hubungan antara pH, pKa, dan derajat ionisasi ini sangat mempengaruhi proses absorpsi asitromisin di saluran pencernaan. Di dalam lambung, kondisi pH sangat asam, yaitu sekitar 1-3. Karena nilai pH ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pKa asitromisin, maka sebagian besar molekul obat berada dalam bentuk terionisasi. Bentuk ini memiliki kelarutan yang baik dalam cairan lambung namun kurang mampu menembus membran sel secara efektif, sehingga absorpsi asitromisin di lambung relatif kecil. Meskipun demikian, struktur asalid pada asitromisin membuat obat ini lebih stabil terhadap kondisi asam dibandingkan asitromisin sehingga tidak mudah teragregisasi di lambung. Setelah obat mencapai usus halus yang memiliki pH lebih tinggi, yaitu sekitar 6 hingga 7,5, sebagian molekul asitromisin berubah menjadi bentuk tidak terionisasi. Pada kondisi ini, kemampuan obat untuk melewati membran epitel usus meningkat sehingga proses absorpsi menjadi lebih optimal. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar penyerapan asitromisin terjadi di usus halus dengan bioavailabilitas oral sekitar 37%. Setelah diserap ke dalam sirkulasi darah, sifat basa lemah asitromisin yang dipengaruhi oleh nilai pKa juga berperan penting dalam proses distribusi obat ke berbagai jaringan tubuh. Asitromisin dapat masuk ke dalam sel dalam bentuk tidak terionisasi melalui difusi pasif. Ketika obat telah berada dalam sel, khususnya pada organel seperti lisosom yang memiliki lingkungan yang lebih asam, obat akan mengalami protonasi sehingga berubah menjadi bentuk terionisasi. Bentuk terionisasi ini tidak mudah keluar kembali
dari sel karena tidak dapat dengan mudah melewati membran lipid. Fenomena ini dikenal sebagai ion trapping atau penjebakan ion. Akibat mekanisme ini, asitromisin dapat terakumulasi dalam jaringan dengan konsentrasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasi dalam plasma. Konsentrasi obat di jaringan bahkan dapat mencapai 10 hingga 100 kali lebih tinggi daripada dalam darah. Distribusi yang luas ini membuat asitromisin sangat efektif dalam mengobati infeksi pada jaringan seperti paru-paru, tonsil, kulit, serta jaringan lain yang sering menjadi lokasi infeksi bakteri. Selain itu, asitromisin juga dapat terakumulasi dalam sel imun seperti makrofag dan neutrofil yang membantu membawa obat langsung ke struktur kimia. Asitromisin juga mempengaruhi proses metabolisme obat di dalam tubuh dibandingkan dengan eritromisin. Modifikasi struktur pada cincin makrolida membuat asitromisin lebih stabil terhadap metabolisme oleh enzim hati, khususnya enzim sitokrom P450. Karena stabilitas ini, asitromisin tidak banyak dimetabolisme oleh enzim tersebut dan memiliki resiko interaksi obat yang lebih rendah dibandingkan antibiotik makrolida lainnya. Hal ini menjadi keuntungan klinis karena asitromisin dapat digunakan bersamaan dengan berbagai obat lain dengan risiko interaksi yang relatif kecil. Selain itu, distribusi luas secara fenomena ion trapping di jaringan menyebabkan waktu paruh asitromisin menjadi relatif panjang sehingga obat ini dapat diberikan dengan frekuensi dosis yang lebih jarang, biasanya 1 kali sehari. Pada tahap ekskresi, sifat kimia asitromisin yang memiliki berat molekul cukup besar serta lipofilitas sedang menyebabkan obat ini terutama dieliminasi melalui sistem hepatobiliar. Sebagian besar asitromisin diekskresikan melalui empedu ke dalam saluran pencernaan dan dikeluarkan bersama feses. Sekitar 50% asitromisin dapat ditemukan dalam bentuk tidak berubah dalam empedu. Sementara itu, ekskresi melalui ginjal relatif kecil, yaitu hanya sekitar 6 hingga 14% dari dosis yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hati lebih berperan dalam proses eliminasi asitromisin dibandingkan fungsi ginjal. Dengan demikian, hubungan antara struktur kimia, nilai pKa, kondisi pH, derajat ionisasi, serta atma merupakan faktor yang penting dalam menentukan efektivitas dan pola penggunaan asitromisin dalam terapi infeksi bakteri. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.